Action, conversation is on. Halo Cepat Podcast, kita kedatangan tamu para dokter muda. Ada Kevin, halo Vin, ketemu lagi. Christian, nah ini Iya. Kalau Christian ini udah lama gak ketemu. Iya. Kita udah berapa? Hampir 2 tahun, 2 tahunan lah ya. Hampir 2 tahun. 2 tahun, gak kerasa nih. Bahkan kalian sudah punya anak. Ya ini udah lulus bahkan. Sudah lulus. Oke, gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan, sehat. Sudah divaksin belum? Belum dapat. Oh, belum dapat SMS. Masih ngantri sembako. Antrian. Belum vaksin ya? Belum. Apalagi aku ya. SMS orang-orang ini sekarang misalnya guyonannya sebenarnya mandangin SMS gitu. Terima enggak. Oke, kita bicara kalau kita bicara ngomong soal vaksin ini kan sebetulnya menarik ya. Kita bicara secara umum dulu deh. Vaksin ya. Sebetulnya vaksin itu apa sih gitu loh. Dan gunanya itu apa sih? Supaya orang-orang ini juga kadang supaya punya pemikiran atau wawasan yang benar gitu. Yuk, siapa? Christian deh. Christian, kalau Kevin udah Oke. ngomong banyak. Ayo. Ya, jadi Ayo, Chris. pada dasarnya vaksin itu adalah obat yang digunakan untuk menumbuhkan imunitas kita terhadap satu penyakit gitu ya. Ya kebetulan kita kan lagi pandemi COVID gini, jadi ya harapannya dengan pemberian vaksin itu bisa menumbuhkan antibodi kita untuk melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Kuman COVID ini, virus vaksin ini, virus COVID ini gitu. Ini ya. Oke, tapi secara umum memang kalau vaksin itu kalau dalam bahasa sehari-hari tubuh kita diberi sesuatu untuk mengenal gitu ya. Ya. Virusnya gitu ya, virusnya apa gitu. Jadi kalau pas keserang tubuhnya sudah tahu nih. Ya. Gitu ya. Nah, kalau spesifik gunanya gitu. Kalau misalnya Kevin, ya Vin. Spesifik nih gunanya. Iya sebetulnya kan kita tahu ya dia namanya antibody ya. Ya, jadi kalau namanya antibody kan dia melawan sesuatu yang hidup. Nah, tubuh itu memang sebetulnya punya kapasitas untuk membentuk antibody sendiri. Tapi dia itu mesti tahu yang mau dia lawan ini apa. Kayak kalau misalnya dia tidak tahu dia mau ngelawan apa ya dia tidak produksi. Nah, dengan adanya vaksin, orang itu tidak harus terinfeksi dulu baru tubuh mengenali kalau dia oh ini musuh nih, saya bikin antibodinya. Nah, kenapa kok sampai harus perlu vaksin? Karena kita tidak pernah bisa menjamin kalau infeksi seseorang misalnya orangnya kan bisa aja bilang gini, aku nggak mau divaksin nih, aku mau kena aja COVID, nanti kan terbentuk sendiri antibodinya kan. Nah kan kita nggak pernah tahu kalau COVID-nya yang akan dikena dia ini COVID yang ringan, sedang atau berat kan. Nah dengan kita memberikan vaksin, kita tuh mengharapkan reaksi tubuhnya waktu pertama kali ketemu tuh nggak heboh. Nah dan reaksinya itu bisa langsung skip ke pembentukan antibodinya. Jadi tujuannya mengenalkan komponen virusnya itu ke badan supaya badan tuh bisa produksi sendiri antibodinya. Gitu. Itu berarti dalam artian ini ya, vaksin itu berarti merangsang tubuh kita untuk bisa analoginya itu untuk bisa membentuk suatu tentara gitu ya. Betul. Gitu ya. Jadi tentaranya ini khusus untuk satu COVID jenis ini untuk jenis gitu ini, ya. Untuk coronavirus ini gitu. Jadi kayak tadi Kevin bilang, jadi dikasih sebagian dari vaksin itu isinya bisa ya sebagian dari kuman atau virus yang sudah dilemahkan supaya badan kita bisa membentuk prajurit khusus gitu, pasukan khusus gitu yang untuk kalau kita sampai kena dia siap melawan virus ini. Nah, siapnya ini misalnya gitu ya, orang sudah divaksin gitu ya. Ini kita nggak ngomong corona aja ya, kita ngomong umum ya. Nanti kita bicara spesifiknya nanti ke sana deh, gitu ya. Tapi nanti deh. Nah, kalau orang ini divaksin, misalnya apalah namanya, vaksin DPT misalnya, atau cacar lah, atau polio misalnya, atau yang lain gitu ya. Bahkan ada vaksin flu misalnya gitu. Sampai seberapa efektif? Artinya gini, hari ini misalnya nih, si A divaksin nih, vaksin flu misalnya lah, ya kan? Nah, begitu divaksin tubuh kan bereaksi nih. Sorry ya kalau aku salah ya, aku ini sok dokter sih ya.
Enggak apa-apa. Kita di masa ngobrol kini semua santai. orang harus jadi dokter. Oh gitu ya. Di masa ini. Nah, tubuh akan bereaksi, dia akan terangsang untuk membentuk suatu imun gitu atau tentaranya gitu ya. Nah, tentara ini kan ready gitu ya. Nah, sampai berapa lama dia ready gitu? Ada jangka waktunya nggak sih sebetulnya? Yuk, siapa nih? Kevin atau Christian? Chris. Oh ya, Chris. Ngelempar. Nanti dia bagian hidung. Jadi sebenarnya sih kalau bisa bertahan berapa lamanya itu kita nggak ya, setiap vaksin pasti punya long masa hidup, masa aktif yang dia baik. Misalnya kalau kayak yang saya tahu ya, kayak kalau kayak vaksin hepatitis gitu, hepatitis B itu kan kita mesti disuntik dulu 2 kali. Terus kalau misalnya kita nanti mau kerja di suatu tempat yang baru, nanti biasanya kalau mau divaksin hepatitis itu mesti dicek dulu titernya, apa ada ini masih cukup nggak. Kalau misalnya nilainya masih cukup ya tidak perlu di booster, tidak perlu diberikan ulang gitu. Jadi dan setiap produk itu tuh punya tata caranya sendiri-sendiri gitu. Nah jadi tapi secara umum kalau misalnya kita sudah pernah diberikan satu vaksin, katakanlah kayak tadi polio atau DPT atau cacar, nah itu tubuh kita itu paling enggak sudah punya, tubuh kita itu punya namanya sel memori, namanya sel B. Memori B cell. Ya, oh iya, memori ya, betul ya? Ya. Betul. Wah, jadi cocok ya. Iya, bagus. Ini bekas kedokteran kayaknya. Jadi alih profesi. Jadi sel Dokter memori nggak formal. sel memori ini tuh yang nantinya dia yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan prajurit yang mana. Misalnya kita pernah dikasih vaksin influenza, flu. Begitu kita terserang virus influenza, oh aku tahu ini influenza, ya sudah aku keluarkan prajurit untuk melawan itu gitu. Jadi berapa lamanya ya tergantung produknya, tapi biasanya dia menstimulus sel memori, dan sel memori ini ya ada sampai seumur hidup gitu. Ya, sampai kita meninggal gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan sekarang gini, kalau ada ya tadi kita bicara sel memori gitu ya, yang aku tahu sih sel B gitu ya, nggak tahu betul. B itu apa namanya, sel B gitu ya. Umpamanya gini, analogiku itu nggak tahu benar atau salah dari sisi kedokteran. Sel B ini kan semacam barak gitu ya, semacam barak yang isinya tentara tadi yang kita bicara soal imunnya tadi nih. Ada imun A, B, C, D, E, F, G gitu ya misalnya nih. Nah, semakin berjalannya waktu, apakah imuninya ini tetap bisa strong gitu, kuat, atau dia bisa melemah gitu? Makanya aku tadi nanya itu jangka waktunya nih. Vin? Ya, Vin. Sebenarnya dia tuh lebih kayak pabrik. Jadi dia tuh nggak menyiapkan barak ya. Dia nggak menyiapkan ready, tapi dia punya pengenalan. Nah, jadi memang kayak kata Chris tadi ya, memang setiap vaksin itu punya protokol sendiri yang ditentukan dari penelitian. Misalnya kayak tadi hepatitis ya, kenapa kok hepatitis itu vaksinnya harus vaksin pertama sama kedua jaraknya 1 bulan, baru nanti vaksin ketiganya 6 bulan dari vaksin pertama. Nah, boleh nggak nih kalau misalnya aku vaksin terus aku mau vaksin lagi 2 bulan lagi karena aku kerja di luar kota. Nanti tapi yang ketiga tetap nih 6 bulan dari yang pertama. Nah, sebetulnya tidak disarankan. Kenapa? Karena angka 016 ini sebetulnya muncul dari penelitian, di mana penelitian yang diikuti ini ternyata ini menghasilkan kadar antibodi yang paling optimal, paling maksimal. Betul. Nah, jadi kalau aku udah vaksin ini 3 kali, tapi ternyata jadwalnya berantakan, apakah pasti efektif? Ya tergantung, bisa iya, bisa enggak, benar. Nah, jadi masalah berapa lama itu kita tidak pernah bisa pastikan. Beberapa penyakit itu memang bisa katanya kekebalannya seumur hidup. Misalnya kayak vaksin cacar. Vaksin cacar itu katanya tidak perlu di-booster, nggak perlu booster karena kekebalannya bertahan seumur hidup. Atau misalnya vaksin polio cukup waktu kecil aja. Nah, tapi vaksin flu itu bahkan disarankan setiap tahun kita harus harus injeksi. Idealnya gitu. Betul. Kayak hepatitis B disarankan tiap 5 tahun booster, tapi memang betul cek titer dulu karena ada istilahnya tuh responder sama non responder sebetulnya. Jadi ada nih misalnya orang yang divaksin sudah benar semuanya tapi nggak muncul. Ya, itu non responder. Itu non responder. Ada yang divaksinnya nggak benar tapi bagus, titernya tinggi terus, ya sudah ya berkatnya sendiri. Nah, tapi kenapa bisa gitu ya? Berarti kan nggak hanya vaksin, misalnya tadi kita ngomong kasusnya hepatitis B misalnya.
Vaksin lain pun bisa gitu toh. Tubuh kita bisa nggak respon. Betul. Gitu. Oke. Nah itu kelemahan di mana ya? Di vaksinnya atau di tubuh kita? Jadi hebatnya Tuhan. Betul. Itu manusia itu bukan kayak mesin. Kalau mesin kabelnya putus, kita sambung kabelnya, dia hidup mesinnya berfungsi. Nah manusia kabelnya putus disambung, belum tentu dia fungsinya kembali ke seperti semula. Jadi manusia ini kan maksudnya makhluk yang dynamic gitu loh. Kita ini bukan saya dengan Ko Teguh dengan Kevin, itu kan nggak sama. Maksudnya kita di dalam respon tubuh kita terhadap suatu penyakit gitu misalnya. Misalnya kayak saya orangnya alergian nih, gitu, gampang alergi. Jadi ya saya kalau udara dingin ya pasti bersin-bersin. Tapi kayak Kevin, Ko Teguh mungkin nggak apa-apa gitu, lebih kuat gitu. Jadi memang responnya badan setiap orang tuh nggak sama. Jadi nggak bisa kita samakan antara ya satu dengan yang lain. Ada yang mungkin kalau dikasih vaksin responnya baik, ada yang mungkin tidak sebaik orang yang pertama gitu. Berarti bergantung di tubuh ya. Bagaimana dia bereaksi. Iya. Variasi. Betul. Apakah itu salah? Ya, enggak juga sih gitu. Karena memang pada dasarnya ya settingannya begitu. Iya. Nah, kayak contoh misalnya yang kalau bayi itu seminggu itu vaksin apa? BCG iya. Satu bulan. Aku kok ingetnya DPT ya? Sebulan. BCG itu kan sepertinya kan memang satu kali seumur hidup ya? Iya. Itu betul kan ya? Betul. Berarti nggak tahu ya. Nah, jadi BCG. Ini sorry ya karena ngomong BCG ya. Jadi agak misalnya BCG. Jadi vaksin itu memang harus kita luruskan fungsinya. Kadang-kadang tuh yang jelek di masyarakat adalah kita punya miskomunikasi tentang BCG. Misalnya BCG itu kan katanya mencegah TBC ya. Padahal sebetulnya dia itu mencegah TBC yang berat. Iya. Jadi dia tuh bukan mencegah TBC. Betul. Tapi kalau orang itu kena TBC, kemungkinan dia untuk kena TBC yang berat itu berkurang. Iya. Tapi orang kan bilangnya saya sudah BCG. Tapi kenapa kok saya kena TBC gitu? Vaksinnya salah nih gitu. Padahal kalau yang TBC-nya ringan ya kena dia. Ya tetap kena tapi badannya kuat. Badannya kuat untuk mencegah supaya dia nggak jadi lebih berat gitu. Gitu. Nah, sekarang bener nggak ya kalau kemarin aku sempat baca dan sempat dengar ya. Vaksin ini kan sifatnya spesifik. Ya. Gitu ya. Jadi contoh ya yang ngetren lah ya, kita ngomong COVID lah ya. COVID lah. Iya toh. COVID pandeminya COVID. Iya. COVID ini kan variannya banyak sekarang. Dulu kan cuma 4, A, B, C, D. Mungkin sekarang ini sudah jadi 8 lebih kalau nggak salah. Yang aku dengar, nggak tahu ini benar atau salah. Tapi googlingku bicara seperti itu sih. Googlingku. Nggak apa-apa. Itu referensi semua orang. Iya. Nah, yang aku lihat seperti itu, aku baca seperti itu, variannya bisa banyak. Sekarang banyak. Nah, yang vaksin ini, kalau penelitian ngomong ya, misalnya vaksin A gitu kan, dikasih nih kita nih vaksin A gitu. Nah, tiba-tiba anggaplah si X gitu dikasih vaksin. Tiba-tiba dia kena nih infeksi nih ya, si X ini. Ternyata variannya yang C. Si A ini nggak berfungsi nih vaksinnya. Benar nggak sih? Jadi intinya gini lah, gampangannya deh. Misalnya aku masuk ke rumah Christian lah, atau ke rumah lu, atau ke rumahmu, Vin. Aku model gini nih. Ya. Kalian kenal nih, waktu gue masuk rumah gitu. Tapi begitu aku pakai kacamata hitam, pakai topi, kalian nggak kenal. Orang yang berbeda. Iya. Bener nggak sih kayak gitu? Iya. Jadi virus itu punya sifat yang unik ya. Ini secara umum ya. Si virus itu bisa bermutasi. Gitu. Bermutasi itu karena memang dari faktor internal dianya memang bisa mutasi, atau ya karena ada faktor eksternal, dia kena radiasi, panas, dingin, itu yang kita nggak tahu apa gitu. Sebenarnya sih kalau yang saya tahu ya, nanti coba nanti Kevin nambahin. Sebenarnya belum ada rilis resmi secara saintifik yang bilang COVID ini ada berapa varian. Jadi semuanya ini hanya baru kayak di Inggris ditemukan, di ini baru ditemukan, tapi kayak yang
ini bener nggak yang secara statistik dianalisa segala macam itu kayaknya kok saya belum ketemu ya gitu. Jadi sampai sekarang itu kalau ditanya apakah variannya ada 4 atau ada 8, kita sebenarnya nggak tahu gitu. Kita belum tahu pasti karena saya sih belum tahu pasti karena belum pernah baca yang resmi gitu, yang sudah secara benar. Kalau memang itu ada satu tempat research di UK yang bilang kita ketemu varian, terus di Singapura dia bilang pernah juga ketemu varian gitu, itu ya belum ada head to head yang ini benar nggak sih dengan yang varian yang saat ini gitu. Nah, tapi yang saat ini sudah ketahuan adalah ya COVID ini ya ini gitu, vaksin jadi vaksin yang dibuat ini paling enggak sudah sudah kutip bisa mengcover sebagian besar orang yang sebagian besar terinfeksi COVID ini. Maksudnya sudah mengcover sebagian besar penyakit COVID yang ada ini, apapun genomnya itu gitu variannya itu gitu. Jadi ya itu sih. Oke. Gimana Ken? Kayak mungkin komponennya ya. Jadi kan betul. Virus itu memang jeleknya dia itu beda sama bakteri. Kalau kayak BCG tadi itu kan bakteri gitu ya. Bakteri lebih stabil. Bakteri itu stabil. Betul. Virus itu karena dia lebih kecil, dia itu mudah berubah-ubah. Tapi memang kalau di zaman sekarang sih ya karena vaksin itu perkembangannya bagus, penelitiannya, jadi pasti orang tuh akan memilih vaksin itu menggunakan materi yang paling universal dari virusnya. Misalnya saya protein, asam amino. Kalau ya betul. Jadi kan asam amino banyak nih. Iya. Kalau saya tidak salah itu di punyanya COVID itu ada namanya spike lah itu, spike protein atau apa. Nah, spike itu universal ada. Jadi dia akan membuat spike itu sebagai komponen yang akan memicu tumbuhnya kekebalan. Nah, tapi dia tidak akan nih nyoba misalnya, coba pakai yang ini nih, protein ini yang cuma ada di beberapa. Nah, nanti akibatnya vaksinnya itu jadi tidak relevan karena kan harusnya memang yang universal itu. Oke. Spike itu tangan gitu. Tangan, Jadi supaya si kumannya itu, si virusnya itu bisa nempel ke badan kita, dia itu butuh cengkraman. Nah, cengkraman ini yang dipakai untuk bikin untuk vaksin. Supaya dia nggak menempel. Iya. Spot Podcast ini saya juga ingatkan bahwa ini disclaimer ya. Artinya disclaimer ya pendapat Christian, pendapat Kevin atau apa yang saya ketahui gitu. Jadi kita nggak me-review atau menjudge atau mendukung atau menilai apapun pendapat orang is okay. Cuman kita nggak melakukan itu, kita disclaimer gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Nah, tapi kalau aku tadi nanya soal spesifiknya itu berfungsi nggak misalnya? Jadi kalau flu, misalnya ada flu babi, ada flu burung, ya kan? Dikasih vaksin nih, vaksinnya flu burung. Pada waktu flu babi nyerang, efektif nggak? Sama-sama flu ya? Jenisnya ya, jenis virusnya yang varian berbeda. Kan ini. Kita bicara varian ya berarti ya, atau spesifikasi ya? Sebenarnya enggak sih, flu enggak babi, flu burung itu lebih besar lagi Iya, perbedaannya. jadi bukan kayaknya jenis virusnya pun juga berbeda gitu. Sebenarnya yang sama kayak COVID sekarang ini itu SARS itu. Iya kan ada flu, SARS sama MERS. SARS sama MERS karena kan? itu jenis virusnya sama, coronavirus gitu. Oke, nah oke lah. Sekarang kita bicara itu deh. Misalnya SARS, MERS, ya. Lalu ini ada COVID nih. Kalau yang dikasih adalah COVID, kalau yang SARS-nya nyerang, efektif nggak? Respon nggak tubuh kita dengan vaksin itu? Nggak tahu, cuman ya karena variansi coronavirusnya itu mungkin berbeda gitu. Gitu meskipun sama-sama satu coronavirus, sama-sama satu keluarga corona, tapi dia subnya mungkin yang berbeda untuk yang MERS, untuk yang SARS, untuk yang COVID gitu. Oke, berarti analogiku bener nggak ya? Orangnya sama, tapi stylenya beda. Bener nggak ya? Dengan efek, dengan fungsi yang berbeda juga. Jadi cuma orangnya stylenya beda, tapi karakternya pun berbeda. Oke. Jadi misalnya Kotaku tadi datang ya dalam kondisi misalnya biasa nih standar lah. Hangat, ya. Tapi nanti mungkin waktu pakai kacamata hitam ini orangnya kasar. Ya, misalnya buat kasar gitu ya. Iya gitu. Itu nggak berguna ya berarti ya. Jadi sebetulnya tergantung dengan seberapa berbeda virusnya. Jadi kalau tadi misalnya, kalau seandainya memang COVID ini ternyata dia komponennya sangat-sangat mirip dengan SARS dan MERS, nah
kenapa kok SARS dan MERS dulu tidak sampai seheboh ini penyebarannya? Nah, berarti kan pasti ada sesuatu yang berbeda walaupun virusnya dasarnya ini sama. Nah, yang membedakan ini yang sama mereka dipakai sebagai komponen dasar untuk membentuk vaksinnya. Gitu. Karena kalau pakai komponennya itu yang tidak universal untuk COVID, maka nanti jadinya tidak akan bisa efektif. Coverage-nya nggak luas. Iya, betul, coverage-nya tidak luas akhirnya. Oke. Berarti begini. Aku sih masih penasaran ya. Artinya berarti begini, kalau aku tadi biasa gini, terus aku pakai sesuatu aksesoris, gitu kan, dengan mengubah style gitu ya. Kita ngomong style ya, berubah gitu. Mungkin kalian mengenal, tetapi tidak mengenal. Misalnya gini, posturnya mengenal gitu, tapi akhirnya bertanya, ini bener nggak sih? Yang tak hadapi ini adalah misalnya Koteguh gitu misalnya. Gitu ya. Betul ya, analogi ini betul ya. Dan dari situ akibatnya imunnya ini bisa diem. Betul. Iya kan? Atau dia sedikit bereaksi. Betul. Iya, bereaksi tapi tidak optimal, betul. Gitu ya. Betul. Wah, oke. Aku jadi lebih ngerti nih. Thank you. Kalian buka wawasan yang cukup. Ngomong apa sih? Ini saja nih modalnya sudah banyak. Nah, apakah setiap vaksin itu punya efek samping? Oh pasti. Kenapa guys seperti itu? Contoh, sorry, aku potong. Misalnya kita nggak usah yang ini deh, karena belum ngerasain artinya yang vaksinnya COVID masih ngantri ini. Iya masih ngantri gitu ya. Misalnya vaksin apa ya yang BCG misalnya, atau DPT kan. DPT yang demam. paling terkenal, biasanya DPT. Iya kan, demam dan sebagainya, luka gitu kan. Tapi BCG kan enggak? Oh sama. Sama. BCG kan kalau di anak kan nyebabin merah, bentok. Kalau sampai kita ini kan sampai ada oh iya, ada mungkin tidak kelihatan ya. Di sini ada skarnya nih. Ada skarnya. Iya. Itu bukan cacar ya? Bukan BCG. Itu BCG. Itu skar BCG itu atau skar BCG. Parut BCG. Wah, salah nih nerangin aku berarti ya. Karena aku cacar. BCG. Oh, itu Jadi BCG. soalnya dia nyuntiknya harus pas banget di bawah kulit. Jadi pasti ada bekas. Ada skarnya kayak gitu. Kalau ada bekasnya berarti berhasil. Oh gitu. Kalau nggak ada bekasnya, dua kemungkinan, gagal atau nggak divaksin. Atau bukan 3 ya? Yang nyuntik pinter. Sehingga nggak kelihatan. Oh nggak bisa. Nggak bisa. BCG itu harus pasti ada skarnya. Ya udah, nggak usah BCG deh, nggak usah DPT ya. Apa yang nggak ada? Misalnya influenza. Flu. Itu kan nggak ada. Ya seketahuku seolah-olah nggak ada efek samping. Iya. Tapi sebetulnya ada nggak? Setiap vaksin itu ada nggak sih sebetulnya? Ada. Jadi vaksin itu sama kayak obat yang kita minum. Jadi maksudnya sama kayak obat itu pasti ada efek sampingnya. Tapi efek samping ini belum tentu muncul pada kita, gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bikin penelitian obat, gitu ya, misalnya penelitian vaksin, gitu yang kemarin. Jadi pasti yang pertama itu uji keamanannya dulu, uji toksologi, uji anafilaktik itu reaksi alerginya, gitu. Jadi seberapa banyak vaksin ini itu akan menyebabkan suatu namanya adverse event atau kejadian yang tidak diinginkan gitu. Jadi, nah kalau ternyata dia adverse eventnya tinggi ya biasanya obat itu nggak akan dilanjutkan atau vaksin itu nggak akan dilanjutkan, masih harus diolah lagi gitu. Nah kalau jadi meskipun obat ini atau vaksin ini sudah sampai ke yang kalau kita dengar fase 1, fase 2, fase 3, efek samping itu pasti tetap ada, tapi jumlahnya nggak besar. Berusaha untuk diminimalkan. Dan itu tidak terjadi pada semua populasi penelitian. Jadi kalau misalnya penelitian vaksin ini pakai 1.000 orang, mungkin nggak sampai 10 orang yang muncul efek samping kayak gitu. Jadi efek samping tuh, resiko efek samping tuh pasti ada, cuman pasti sudah diminimalisir dan tidak terjadi di semua orang kayak gitu. Oke, atau penelitiannya, atau pengambilan sampelnya sebisa mungkin di random. Betul. Ya, sehingga merata. Betul. Sehingga bisa dipastikan efeknya bisa apakah rendah, sedang atau tinggi. Jadi memang istilahnya kalau di Indonesia KIPI ya, Chris ya. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Iya. KIPI. Namanya KIPI. Ya. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Iya. Jadi itu adalah semua kejadian yang tidak diharapkan yang terjadi setelah pasien itu diimunisasi.
Tapi itu enggak melulu karena vaksinnya aja gitu loh. Jadi bisa karena banyak hal. Bisa karena mungkin penyuntikannya salah, bisa karena memang dia punya reaksi alergi yang hebat. Jadi bisa karena prosesnya, bisa karena vaksinnya. Kemarin tuh sempat baca-baca juga ada orang yang mendredeg sekali sampai akhirnya pingsan, itu termasuk kipi. Padahal itu bukan takut jarum ya? Bukan, iya karena takut jarum, oh, betul. Gitu ya? Karena dia grogi, itu masuk juga ke kipi. Waduh. Tapi kalau yang karena vaksinnya itu sangat tergantung badan, betul kayak kata Chris. Karena kembali lagi badan tiap orang beda. Misalnya kenapa di Chris alergi sama udara dingin, dia bersin-bersin, kita enggak misalnya gitu. Ya karena mungkin kalau dia udara dingin lebih sensitif jadinya. Nah, jadi ada peradangan, bersin-bersin. Nah, kalau kita biasa aja. Nanti kita alerginya sama hal lain lagi gitu misalnya. Cut. Conversation is off. Halo Sobat Podcast. Terima kasih udah mengikuti video podcast ini sampai selesai. Jangan lupa untuk ikuti lanjutannya ya. God bless.